Fertilizer, Bronze Champion, NPK Mutiara. NPK Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara, kembali lagi bersama saya Rija Muhammad Jalaluddin, agronomis dari Priangan Timur. Pada episode ini, kami memenuhi permintaan sahabat Mutiara yang menginginkan kami membahas tentang cabai rawit. Apa saja yang perlu diperhatikan agar tanaman tumbuh subur, dan produk apa yang kami rekomendasikan untuk pemupukan cabai rawit? Yuk tonton video materi berikutnya sampai selesai. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Sahabat Mutiara, cabai rawit termasuk tanaman yang paling populer dan banyak ditanam di Indonesia, baik di lahan terbuka yang luas maupun di pekarangan rumah menggunakan polybag atau pot. Sahabat Mutiara, mari kita bahas sejarah cabai rawit. Cabai rawit mulanya dibawa oleh Christopher Columbus dari benua Amerika ke Spanyol yang dibawa berupa biji cabai rawit. Kemudian pengembara Portugis dan Spanyol dalam kegiatan berdagang menyebarkan biji-biji cabai dan masuk di kawasan Asia yaitu India pada tahun 1542. Dan masuk ke Indonesia sekitar pada abad 16. Cabai rawit Capsicum Plutescens memiliki beberapa nama daerah. Misalnya di daerah Jawa menyebutnya dengan lombok, japlak, mengkreng, cengis, ceplik atau cempling. Dalam bahasa Sunda cabai rawit disebut dengan cengek. Cabai rawit memiliki beberapa jenis. Secara umum, cabai rawit dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu cabai rawit kecil, cabai rawit hijau, dan cabai rawit putih. Cabai rawit kecil sesuai dengan namanya mempunyai ukuran kecil dan pendek, yaitu hanya sekitar 1-2 cm. Meskipun ukurannya paling kecil, cabai rawit ini paling pedas di antara jenis-jenis cabai rawit lainnya. Cabai rawit hijau memiliki panjang sekitar 3-4 cm. Ukuran buah ini agak gemuk, rasanya pedas tetapi tidak sepedas cabai rawit kecil. Sedangkan cabai rawit putih itu memiliki ukuran buah yang hampir sama dengan cabai rawit hijau. Sahabat Mutiara, inilah kandungan gizi dan manfaat cabai rawit. Cabai rawit merupakan tanaman yang mempunyai banyak kandungan gizi. Kandungan tersebut meliputi kapsaisin, kapsantin, karotenoid, alkaloid, resin, dan minyak atsiri. Selain itu, cabai ini juga kaya akan kandungan vitamin A, B, dan C. Sahabat Mutiara, ini adalah tabel luas panen berdasarkan data BPS 2020 dan cabai rawit ternyata menempati urutan pertama. Produksi cabai rawit terus meningkat setiap tahunnya. Ini disebabkan selain kandungan gizi, kebutuhan cabai rawit yang terus meningkat serta harga yang tinggi menyebabkan komoditas ini menarik untuk dikembangkan. Ini adalah tabel produksi tahunan tanaman cabai rawit. Sahabat Mutiara, dari tahun ke tahun produksi cabai rawit semakin naik. Di antaranya dari tahun 2014 ke 2015 naik sekitar 69.465 ton. Kemudian dari 2015 ke 2016 naik 46.050 ton. Dari 2016 ke 2017 itu naik sekitar 237.167 ton. Dan dari 2017 ke 2018 itu ada kenaikan sekitar 182.440 ton. Sahabat Mutiara, ini syarat tumbuh agar tanaman tumbuh subur. Syarat tumbuh yang harus dipenuhi ketika membudidayakan cabai rawit adalah yang pertama, tipe tanah. Cabai rawit
tumbuh baik di tanah bertekstur lempung, lempung berpasir, dan lempung berdebu. Namun, cabai ini masih bisa tumbuh baik pada tekstur tanah yang agak berat seperti lempung berliat. Yang kedua adalah ketinggian tempat. Karena sifat adaptasinya paling luas di antara jenis cabai, maka sebagian besar cabai rawit bisa ditanam di dataran rendah hingga dataran tinggi. Namun, cabai rawit yang ditanam di dataran tinggi memiliki umur panen dan masa panen yang lebih lama, tetapi hasil panennya masih relatif sama dengan cabai yang ditanam di dataran rendah. Kemudian adalah pH tanah yang optimum. Cabai rawit menghendaki tingkat keasaman tanah optimal, yaitu tanah dengan nilai pH 5,5 sampai 6,5. Jika pH tanah kurang dari 5,5, tanah harus diberi kapur pertanian. Nah, pada pH rendah, ketersediaan beberapa unsur hara tanaman sulit diserap oleh akar, sehingga terjadi kekurangan beberapa unsur hara yang akhirnya akan menurunkan produktivitas tanaman. Sahabat Mutiara, seperti pada tanaman yang lain, cabai rawit membutuhkan 12 unsur hara. Untuk perakaran yang sehat, dibutuhkan fosfat, kalsium, dan boron. Sedangkan untuk daun hijau dan sehat, dibutuhkan nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, sulfur, mangan, dan zinc. Nah, untuk pembungaan yang baik, itu diperlukan nitrogen, fosfat, kalsium, boron, dan zinc. Dan untuk buah yang sehat itu dibutuhkan kalium, dan boron. Ini adalah rekomendasi pemupukan berdasarkan fase pertumbuhan tanaman, di mana pada fase vegetatif itu kebutuhan fosfatnya itu lebih tinggi daripada nitrogen, dan nitrogen lebih tinggi dari fosfat. Sedangkan untuk pada fase pembungaan itu nitrogen, fosfat, dan kalium dibutuhkan seimbang. Nah, untuk fase pembuahan itu kebutuhan kalium itu lebih tinggi dari nitrogen, dan nitrogen lebih tinggi dari fosfat. Jadi dari 1 ton panenan cabai rawit, unsur hara yang terangkut ialah nitrogen 2,64 kg, fosfat 0,38 kg, kalium 3 kg, kalsium 0,07 kg, magnesium 0,18 kg, dan sulfur 0,12 kg. Sahabat Mutiara, kami dari PT Merauke Tetap Jaya memiliki banyak produk yang dapat sahabat Mutiara gunakan, baik untuk pupuk dasar, pupuk susulan, maupun pupuk foliar. Pupuk apa saja yang kami rekomendasikan untuk tanaman cabai rawit? Dari PT Merauke Tetap Jaya memiliki jenis pupuk yang sudah lengkap, baik untuk mencukupi kebutuhan unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Sahabat Mutiara, berikut ini rekomendasi pemupukan dari PT Merauke Tetap Jaya. Untuk pupuk dasar tanaman cabai rawit, kita harus menggunakan SS Amopos dengan formulasi nitrogen 16%, fosfat 20%, dan sulfur 20%. Ditambah dengan subur kali butir dengan formulasi kalium 30%, magnesium 10%, dan sulfur 17%. Dengan dosis SS Amopos itu 20 gram per pokok dan subur kali 10 gram per pokok. Untuk dosis pupuk dasar, kita tinggal mengkonversi dosis pupuk ke populasi yang akan kita tanam. Contoh kasus, kalau kita akan menanam 1000 pohon, berapa dosis yang dibutuhkan untuk pupuk dasarnya? Jawabannya adalah kita tinggal kalikan dosis dengan jumlah populasi. Jadi kalau Amopos dosisnya 20 gram per pokok dikali 1000 pohon, artinya adalah kebutuhan Amoposnya untuk 1000 pohon sekitar 20 kg. Nah, sedangkan untuk subur kalinya tinggal kalikan 10 gram dikali 1000 pohon. Artinya kebutuhan subur kalinya adalah sekitar 10 kg untuk 1000 pohon. Aplikasi pupuk dasar itu sekitar 7 hari sebelum tanam. Dikarenakan tanaman cabai merupakan tanaman 2 tahunan, sehingga pemupukannya disesuaikan dengan fase tanaman tersebut. Pada fase vegetatif, kita
menggunakan Mutiara 16-16 ditambah dengan Karate plus Boroni, di mana formulasi Karate plus Boroni adalah nitrogen 15%, kalsium 25%, dan boron 0,3%. Dosisnya adalah Mutiara 16-16 2 kg dan Karate plus Boroni 2 kg. Ini diaplikasikan dengan cara dikocor. Jadi itu 2 ditambah 2 kg itu untuk 200 liter. Jadi 200 liter itu dibagi sekitar 1000 pokok. Jadi untuk pertanamannya dikasih sekitar 200 ml larutan pupuk dengan interval aplikasi 1 minggu 1 kali. Nah, pada fase generatif awal kita merekomendasikan penggunaan Mutiara Grower dengan formulasi nitrogen 15%, fosfat 9%, kalium 20%, ditambah dengan Karate plus Boroni dengan dosis Mutiara Grower 4 kg dan Karate plus Boroni 2 kg, sama dengan cara dikocor. Sedangkan untuk fase pembuahan kita masih tetap menggunakan Mutiara Grower ditambah dengan Karate plus Boroni dengan dosis Mutiara Grower 6 kg dan Karate plus Boroni 2 kg. Ini adalah pupuk semprot sebagai tambahan untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman, di mana untuk daun hijau dan sehat kita menggunakan Profit hijau. Untuk pembungaan yang baik kita rekomendasikan Profit merah, dan untuk buah yang sehat kita merekomendasikan Profit orange. Aplikasi Profit series dengan dosis 2-4 gram per liter setiap interval 1 minggu sekali. Sedangkan untuk pucuk tunas yang sehat, kami merekomendasikan penggunaan Merauke Phytoplax. Aplikasi Merauke Phytoplax itu dengan dosis 2,5 gram per tangki setiap interval 2 minggu 1 kali. Sahabat Mutiara, inilah media sosial kami. Tonton video YouTube kami di NPK Mutiara TV, gabung di grup Telegram kami komunitas NPK Mutiara, baca artikel kami tentang pertanian dan pemupukan di npkmutiara.com. Untuk update kegiatan dan informasi edukasi lainnya juga bisa di Instagram dan Facebook Merauke Tetap Jaya. Kesimpulan dari video podcast ini, sahabat Mutiara, bahwa untuk mengoptimalkan hasil produksi cabai rawit diperlukan teknis budidaya yang tepat serta program pemupukan yang seimbang, baik itu unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Sahabat Mutiara, jika video podcast ini dirasa bermanfaat, bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda supaya menjadi motivasi kami ke depannya untuk memproduksi lebih banyak lagi video edukasi lainnya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya. Stay healthy, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Sampai jumpa, salam Mutiara.